Halo semuanya. Oke, jadi pada materi kali ini kita akan belajar PHP MySQL. Di sini saya menggunakan library MySQL yaitu MySQLi. Jadi kita akan membuat sebuah modul ya. Modul ini digunakan untuk seperti pada Facebook, jika kita komen atau update status, maka di situ ada keterangan waktunya. Contoh 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, atau mungkin bisa sebulan yang lalu. Di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini ada 1 detik sebelumnya. Coba kita refresh. Ada 4 menit sebelumnya. Coba kita di sini kita tambahkan. Kita submit. 0 detik sebelumnya. Namun jika kita tambahkan lagi, ini akan berubah sesuai dengan detik. 11 detik sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, pertama kita membutuhkan sebuah database. Di sini saya memiliki database IOLearn, lalu saya membuat table yang bernama feeds. Pada IOLearn, saya membuat table yang bernama feeds. Feeds itu adalah umpan atau berita. Lalu strukturnya ini, untuk strukturnya hanya contoh ya. Saya hanya membuat 3 rows, 1 ID feeds, 2 status, dan 3 waktu. Status ini saya beri tipenya text, tapi waktu saya memberi tipenya date time. Saya akan menghapus datanya terlebih dahulu. Oh, lama sekali ya hanya menghapus. Localhostnya sudah jelek ini. Oke, kita coba lagi hapus terlebih dahulu agar tidak spam. Setiap menggunakan localhost pada Google Chrome ini selalu jelek ini Google Chrome. Oke, skip saja. Sekarang kita akan coba membuat koneksi. Hal yang utama dibutuhkan adalah sebuah koneksinya terlebih dahulu. Di sini saya setting sebagai localhost, hostingnya. Lalu usernya sebagai root, passwordnya dikosongkan saja. Karena database kita kita belum setting passwordnya. Lalu sini saya memiliki database IOLearn sesuai dengan saya bilang tadi. Saya sudah menyiapkan sebuah database IOLearn. Lalu di sini saya mulai membuat functionnya. Connect variable count, new, MySQL, dbhost, dbuser, pass, and name. Setelah membuat koneksi, kita akan membuat sebuah user interface-nya, di mana kita akan memasukkan sebuah data dan menampilkannya. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah membuat sebuah basic dari HTML tersendiri. Seperti di sini saya membuat form. Metodenya menggunakan post. Lalu actionnya ini ke index PHP atau ke file ini. Jadi tidak berubah file ya. Namun jika ingin merubah file ya itu terserah Anda, nanti bisa diatur sendiri. Karena di sini saya hanya mempersingkat sebuah file. Oke, setelah itu membuat input type. Di sini tipenya ini text dan memberi nama status. Name-nya ini sesuai name row pada table kita. Tadi saya menggunakan table feeds. Lalu membuat input tipe submit dengan value submit. Lalu di sini jangan lupa kita include terlebih dahulu sebuah koneksinya yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita include paling atas. Koneksi hanya bisa di-include 1 kali saja, jangan sampai ganda. Setelah itu kita membuat sebuah kondisi atau pernyataan. Jika tersedia adanya status, ini jika tersedia status, post status, awalnya kita kan mempost sebuah status. Di sini kita submit.
post, itu name status. Jika tersedia post status, lalu kita membuat function baru yang bernama time ago dengan parameter time ago. Lalu kita membuat variabel baru current time atau waktu saat ini, currently time. Di sini time elapsed, time yang dikurangkan, jadi waktu saat ini dikurangkan time sebelumnya. Lalu second time elapsed, jadi hanya beberapa silang bedanya. Jika menit, round time elapsed dibagi 60, horse time elapsed bagi 3600, jadi kelipatan dari 60 hingga per tahunnya. Jika detik time elapsed kurang dari 60 detik, maka 0 detik sebelumnya. Jika tidak, menit kurang dari 60 detik, maka di sini maka jika menit sama dengan 1 menit, 1 menit. Jika menitnya ini hanya 1 ya, namun jika lebih jadi beberapa menit kemudian. Sama seperti lainnya. Ini jika jam, ini untuk hari, ini untuk minggu, ini untuk bulan, dan ini untuk per tahun. Lalu di sini kita membuat settingan baru, waktu now, date, years, month, date, day, horse. Di sini ada parameternya. Lalu di sini kita membuat variabel query. Di sini kita akan menggunakan MySQL improved. Lalu query ini memiliki fungsi untuk menyimpan data pada table fields dengan parameter status, waktu, dengan values-nya question mark and question mark. Lalu di sini kita membuat pernyataan atau statement. Jika statement, di sini kita load koneksi kita menggunakan koneksi directly, lalu menggunakan function prepare. Ini yang kita prepare nih query-nya. Jika sudah siap, maka kita bin param, kita mulai di binding datanya, kita masukkan ke table menggunakan string waktu status sama dengan post status sesuai form sebelumnya. Di sini waktu sebagai waktu now, waktu saat ini. Lalu membuat pernyataan jika setelah di execute atau dilaksanakan. Jika sudah dilaksanakan, kita akan mengambil data yang baru kita simpan tadi sebelumnya, atau yang data yang sudah lama kita ambil menggunakan variabel tag sama dengan variabel count directly query select from feeds. Ini nama table kita, order by id feeds dash. Ini dari yang terbaru atau memiliki id dengan terbesar id-nya. Lalu kita hitung menggunakan count sama dengan tag num rows. Ini bawaan MySQL. Jika count, maka ini menandakan jika tersedia datanya, maka kita hapus terlebih dahulu nih datanya untuk melihat bedanya. Ini saya tidak mengerti kenapa sangat sulit sekali untuk menghapus, tidak seperti biasanya. Oh Tuhan. Oke, sudah dihapus. Maka di sini akan ditampilkan notice belum ada data. Oh Tuhan, kenapa langsung di sini lagi? Karena dia di sini sebelumnya saya sudah menginput sebuah value bernama Bajuri. Oke, coba di sini kita input terlebih dahulu. Di sini 0 detik sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika sudah dilaksanakan, maka kita ambil nih setelah if count atau menandakan jika data tersedia lebih dari 0, maka di sini kita while, kita print, kita while menggunakan function while
dengan parameter print sama dengan tag menggunakan function fetch assoc. Tag ini sebelumnya sudah diambil sepertinya. Lalu sini kita membuat user interface-nya, echo br atau break. Di sini kita print statusnya, kita tampilkan, lalu kita break lagi. Setelah itu kita tampilkan waktu. Waktu adalah print waktu. Di sini membuat function time ago sama dengan str2time waktu. Lalu kita menggunakan function time ago yang sudah kita buat sebelumnya. Ini time ago. Lalu kita tembak ke time ago. Ini time ago memiliki value dari waktu. Jadi dari waktu ditembak time ago menggunakan function str2time. Setelah itu ditembak lagi atau dirubah lagi menggunakan function time ago. Sekalian ditampilkan ini menggunakan echo. Jadi seperti itu. Ini 2 menit yang lalu, ini 2 menit yang lalu, ini 1 detik sebelumnya. Jadi seperti itu cara menggunakan function dari time ago ini. Ini adalah function open source, jadi saya hanya mempelajarinya sedikit. Saya melihatnya dari Stack Overflow. Di sini saya rangkum lagi. Oke, semoga dapat dipahami. Silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, tolong tanya saja. Jangan ragu-ragu. Oke, see you. Jangan lupa untuk subscribe saya. Don't forget to subscribe me. If you any question, please let me know. Okay, sorry, I can speak English for more because I'm still practice speaking English. Okay, see you. Don't forget to subscribe.